Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga Ananda selalu sehat, selalu semangat dalam belajar kita hari ini. Hari ini kita kembali bertemu lagi dalam pelajaran PPKN dan masih materi tentang bab 3 yang mana tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, pada kali ini kita masuk pada bagian pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja kita ke materi kita hari ini, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa diharapkan mampu mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui, negara kita adalah negara yang merdeka, negara yang berdaulat, serta merupakan negara hukum. Karena itu semua sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Nah, kali ini kita masuk yang pertama, apa itu pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan? Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mana mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Nah, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu kita berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukannya. Nah, yang kedua, kita masuk apa saja itu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama, adanya kejelasan tujuan. Jadi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu haruslah mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat. Yang kedua, adanya azas kelembagaan, yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, yang mana peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Yang ketiga, ada kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Ini maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, ada asas dapat dilaksanakan. Maksudnya adalah setiap peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku efektif di masyarakat. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah bahwa peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai pada penetapan haruslah bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada asas muatan materi peraturan perundang-undangan. Ini ada 8 asas. Yang pertama ada asas pengayoman. Maksudnya adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Yang kedua, ada asas kemanusiaan. Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga, ada asas kebangsaan yang mana bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang keempat ada azas kekeluargaan. Maksudnya adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima ada asas kenusantaraan, yaitu setiap materi peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang keenam adanya asas Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Misalnya kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh ada asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara. Dan yang terakhir adanya asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan tersebut haruslah mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu,
adanya kepentingan masyarakat dan kepentingan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita masuk pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini bukanlah sebuah peraturan yang tidak dapat dirubah. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang mana bunyinya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang dalam menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang 1945 ini telah mengalami 4 kali perubahan atau biasa disebut juga amandemen, yang mana perubahan pertama pada tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan yang terakhir tahun 2002. Nah, adapun tata cara perubahannya itu diatur dalam pasal 37 UUD 1945, yang mana isinya adalah yang pertama, usulan perubahan harus dihadiri oleh sepertiga anggota MPR. Nah, anggota MPR ini terdiri dari siapa saja, yaitu ada DPR dan DPD. Yang kedua, usulan perubahan diajukan secara tertulis. Yang ketiga, pengubahan pasal harus dihadiri oleh 2/3 dari anggota MPR. Dan yang keempat, hasil putusan perubahan tersebut haruslah mendapat persetujuan dari 50% plus 1 dari jumlah anggota MPR. Yang kelima, khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Yang kedua, ada ketetapan MPR atau biasa juga disebut dengan TAP MPR. Nah, dalam penyusunan ketetapan MPR melalui 4 tingkatan. Yang pertama yaitu pembahasan Badan Pekerja MPR. Selanjutnya ada pembahasan oleh rapat paripurna. Yang ketiga, pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc MPR. Dan yang keempat, pengambilan keputusan oleh rapat paripurna MPR. Selanjutnya ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, undang-undang ini ada 2 cara mengajukannya. Yang pertama, ada rancangan dari undang-undang dari DPR, yang mana urutannya adalah dari DPR mengajukan kepada Presiden. Presiden nanti menunjuk menteri untuk membahas dan diberi jangka waktu dalam 60 hari. Nah, jika disetujui, maka disahkan oleh Presiden dan jadilah undang-undang. Yang kedua, ada rancangan undang-undang dari Presiden, yang mana Presiden ini dibantu oleh menteri yang terkait
Selanjutnya mengajukan kepada DPR. Dalam DPR terjadi pembahasan dan diberi jangka waktu selama 60 hari. Nah, jika disetujui maka disahkanlah oleh presiden dan jadilah undang-undang. Nah, ada juga rancangan undang-undang dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, Dewan Perwakilan Daerah ini mengajukan rancangannya kepada DPR. Selanjutnya di DPR terjadi pembahasan. Setelah dibahas diajukan kepada presiden. Presiden membahasnya bersama menteri terkait. Nah, jika disetujui maka disahkan oleh presiden dan jadilah undang-undang. Nah, ada lagi yang namanya Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nah, Perpu ini adalah jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi otoritas presiden, yang mana presiden bisa sewaktu-waktu mengeluarkan Perpu sepanjang presiden menganggap ada kepentingan yang memaksa. Selanjutnya ada peraturan pemerintah atau biasa disebut juga dengan PP, yang mana diawali dari kementerian atau lembaga pemerintah. Selanjutnya pembentukan panitia penyusunan peraturan pemerintah tersebut dan adanya koordinasi dengan Menteri Bidang Hukum, yang mana di sini bisa jadi Menteri Hukum dan Keamanan. Nah, apabila disetujui maka disahkan dan ditetapkan oleh presiden. Yang kelima ada peraturan presiden. Proses pembentukannya awalnya pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah. Selanjutnya ada pemantapan konsep rancangan dan koordinasi dengan menteri di bidang hukum. Seperti tadi, Menteri Bidang Hukum dan Keamanan. Apabila disetujui maka disahkan dan ditetapkan oleh presiden. Selanjutnya ada peraturan daerah provinsi atau disebut juga dengan Perda provinsi. Nah, apabila rancangan dari DPRD, maka DPRD mengajukan kepada gubernur. Setelah itu terjadi pembahasan oleh DPRD bersama gubernur. Apabila disahkan maka gubernur nanti menandatangani, maka jadilah Perda provinsi. Nah, yang kedua, apabila rancangan itu dari gubernur, maka gubernur mengajukan kepada DPRD. Selanjutnya pembahasan DPRD bersama gubernur dan disahkan dan ditetapkan oleh gubernur, maka jadilah Perda provinsi. Nah, yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Sistematikanya adalah yang pertama, apabila perda itu berasal dari DPRD kabupaten kota, maka DPRD mengajukan kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya terjadi pembahasan bersama antara DPRD dan bupati atau wali kota. Apabila disetujui, maka disahkan dan ditetapkan oleh bupati wali kota, maka jadilah Perda kabupaten atau kota. Yang kedua, apabila rancangan itu berasal dari bupati atau wali kota, maka bupati wali kota tersebut mengajukan kepada DPRD. Selanjutnya terjadi pembahasan bersama dengan bupati atau wali kota dengan DPRD. Apabila disetujui, maka disahkan dan ditetapkan oleh bupati dan wali kota. Baiklah Nanda,
Cukup sekian materi kita hari ini, yang mana dapat kita simpulkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan itu haruslah berdasarkan azas-azas yang baik. Yang mana tadi sudah disampaikan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan azas. Itu tadi ada kejelasan tujuan, ada kelembagaan, ada kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, ada dapat dilaksanakan, dan asas keterbukaan. Sementara itu, materi pembuatan peraturan perundang-undang tersebut haruslah mencerminkan asas-asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, azas Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selanjutnya, dalam setiap pembentukan peraturan perundangan tersebut dapat kita lihat ada prosedur-prosedur yang dilalui untuk menghindari kesalahan, kecacatan dalam pembentukannya. Baiklah Nanda, sebelum kita sudahi pelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan doa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.